Di tengah merebaknya keresahan dan kekhawatiran akan terulangnya praktek populisme dan politisasi agama dalam pemilu 2024 mendatang, masyarakat dikagetkan oleh pernyataan Ketua Umum Partai Umat, Ridho Rahmadi, yang secara terang-terangan mengakui partai yang dipimpinnya identik dengan politik identitas, dan menjadikan masjid sebagai basis gerakan politik. Ya, kami Partai Umat, ya, kami adalah politik identitas. Dalam semangat yang sama, Partai Umat juga akan membangun perjuangan dari masjid. Sebuah pernyataan terbuka yang belum pernah berani disampaikan oleh satupun partai politik peserta pemilu sebelumnya. Tak hanya itu, keputusan Partai Umat mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden makin menguatkan positioning dan arah politik mereka, sekaligus menjadi peneguhan brand yang sama, tersemat pada Anies. Pak Anies bukan sebagai rektor, tapi sebagai aspirasi yang kuat bakal calon Presiden Republik Indonesia 2024. Potensi terbangunnya polarisasi tajam dalam masyarakat, karena faktor identitas politik dan ideologi, serta terciptanya garis permusuhan yang menembus lingkaran persahabatan dan keluarga, serupa luka Pilpres 2019 dan Pilgub Jakarta 2017, terbayang di depan mata. Bayangan yang semakin kelam dan menakutkan, saat mana kemudian ia berkelindan dan larut bersekutu dengan gelombang pejuang khilafah. Gerakan laten, yang meyakini nubuat tegaknya kembali negara khilafah, yang akan berpusat di Indonesia pada 2024. Tahun yang mereka nanti-nantikan, karena dipercaya merupakan akhir periode satu abad keruntuhan kekhilafahan, di mana Allah akan mengirimkan pembaharu, mujadid untuk menegakkan kembali negara khilafah. Setiap di penghujung satu abad Allah akan mengutus pembaharu agamanya. Maka, kalau Turki Ottoman runtuh pada tahun 1924, maka 100 tahun kemudian, mudah-mudahan akan lahir pemimpin baru, kira-kira tahun berapa? 2024 kemungkinan akan lahir khilafah Islamiyah. Sebuah wacana yang sebenarnya oleh banyak pihak dinilai sebagai penafsiran eksploitatif yang fatal atas sebuah hadits. Celakanya, indikasi menguatnya praktek politik identitas menjelang pemilu 2024 menjadi trigger sekaligus lahan subur segenap narasi yang mengarah pada upaya realisasi tegaknya kembali negara khilafah. Tahun 2024 akan menjadi tahun sangat krusial. Momen suksesi nasional, pemilu presiden dan legislatif, sangat berpotensi ditunggangi dan dibajak kalangan radikal, demi merealisasikan nubuat manipulatif yang mereka ciptakan. Pasca runtuhnya dinasti Ottoman di Turki pada 1924, bermunculan organisasi yang bertujuan untuk mengembalikan kejayaan negara yang mereka klaim sebagai Khilafah Islamiyah itu. Pada 1928, Ikhwanul Muslimin berdiri, dipimpin oleh Hasan al-Banna dengan tujuan sama, mendirikan negara Islam sebagai Khilafah Islamiyah. Organisasi ini tumbuh pesat dan berkembang cepat, menjadi inang virus radikalisme di dunia modern. Semua pemikiran radikal keagamaan dan politik, yang menjadikan agama sebagai senjata, hampir dipastikan mendapat pengaruh gerakan ini. Ikhwanul Muslimin berhasil melebarkan sayap ke negara-negara sekitar kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Mesir, Palestina, Suriah, Yordania, Arab Saudi, Tunisia dan negara-negara di mana terdapat kelompok yang ingin mengembalikan kejayaan khilafah melalui negara Islam.
Dalam perkembangannya, pengaruh Ikhwanul Muslimin pun sampai ke kawasan timur, India, Pakistan, Malaysia, hingga Indonesia. Namun, agenda mereka tidak berhasil, gagal. Hampir semua negara menganggap organisasi ini tidak lebih sebagai gerakan bugot, upaya makar terhadap pemerintah sah di suatu negara. Kegagalan yang pada gilirannya mendorong proses radikalisasi di tubuh Ikhwanul Muslimin. Dari sana, muncul gerakan teroris seperti Gerakan Takfir Wal Hijrah dan Jamaah Islamiyah, yang bertanggung jawab atas aksi-aksi teror di Mesir dan luar Mesir. Pada 1953, Hizbut Tahrir didirikan Taqiyuddin An-Nabhani, yang bertujuan sama, mendirikan negara khilafah melalui cara dan pola lebih ekstrim dari Ikhwanul Muslimin. Mereka tidak mengakui kedaulatan wilayah sebuah negara dan prinsip-prinsip negara bangsa. Seiring perkembangan dan pengaruh konstelasi politik global, organisasi teroris banyak bermunculan. Sebagian besar merupakan sempalan dari unit-unit rahasia, jihad siri organisasi-organisasi induk, dan kemudian mendirikan organisasi yang terpisah. Tanzimul Qaeda atau lebih populer dengan sebutan Al-Qaeda, berasal dari kelompok Tanzimul Jihad yang lahir dari Ikhwanul Muslimin Mesir. Al-Qaeda didirikan Aiman bersama Osama bin Laden. Osama sebelumnya merupakan amir dari Tanzimul Jihad, pengganti Muhammad Abdus Salam Faraj yang terlibat pembunuhan Presiden Mesir, Anwar Sadat. Organisasi ini bertujuan mendirikan negara Islam, dan menghancurkan negara-negara yang dianggap kufur, dengan segala cara. Dari sinilah ISIS lahir, dan kemudian memisahkan diri dan berdiri sendiri, menyusul deklarasi Abu Bakar al-Baghdadi sebagai khalifah pada 2013, dan mengubah klaim teritori ISIS menjadi Islamic State, yang mencakup seluruh wilayah dunia. Deklarasi kekhilafahan ISIS, yang awalnya banyak diremehkan, dan dipandang sebelah mata oleh dunia Arab dan Barat, justru berbalik mengejutkan. ISIS berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Irak dan Suriah. ISIS baru bisa dilumpuhkan melalui gempuran besar-besaran, yang melibatkan kekuatan asing. Amerika Serikat bersama gabungan tentara multinasional, membantu sekutu mereka di Irak, dan Rusia bersama Iran, membantu rejim Bashir Assad di Suriah. Sementara Turki bersama negara-negara Teluk mengepung ISIS dari wilayah utara. Apakah kemudian ISIS berhasil dihancurkan? Ya, mereka hancur, namun tidak benar-benar mati. Kegagalan mereka diyakini lebih karena mereka muncul dan bergerak sebelum waktunya. Pengaruh gerakan mereka terlanjur menyebar, dan menginspirasi kelompok-kelompok radikal di banyak negara. Kelompok-kelompok tersebut saling berhubungan, membentuk jaringan, yang bergerak laten dan terstruktur. Mereka tengah menyusun strategi dan mempersiapkan kekuatan, serta membangun solidaritas dunia menyongsong waktu yang tepat tiba. Tahun 2024, tahun yang tepat, sesuai nubuat yang mereka yakini. Tahun yang akan menjadi sejarah, tegaknya kembali khilafah Islamiyah, dan mujadid yang dijanjikan Allah. Terlepas dari klaim, nubuat itu sahih atau sekedar manipulasi narasi utopis, namun adanya indikasi pergerakan laten mereka yang semakin masif dan nyata, menjadi kekhawatiran dan ancaman bagi banyak pihak, terutama negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Tapi tentu saja, menganggap remeh dan memandang sebelah mata gerakan mereka akan sangat beresiko dan membahayakan.
Hancurnya Irak dan Suriah menjadi pengalaman berharga untuk tidak menyepelekannya. Indonesia harus mewaspadai dan mengantisipasi pembubaran ormas HTI dan FPI, tidak kemudian otomatis mematikan gagasan dan upaya para pengusung rejim khilafah. Untuk beberapa waktu, hal itu sedikitnya mampu meredakan tensi kegaduhan politik dan keresahan sebagian besar masyarakat. Namun di balik kesenyapan itu, tanpa disadari banyak orang, justru tengah berlangsung gerakan masif di bawah permukaan. Pergerakan laten sayap-sayap organisasi strategis HTI memang telah dipersiapkan dan dirancang sejak pembentukannya untuk bergerak guna mengantisipasi kondisi seperti itu. Mereka menguasai medan indoktrinasi dan gerilya politik. Fasih temukan celah, melanggengkan eksistensi narasi khilafah atau keinginan mengganti pemerintahan. Piawai dan aktif memanfaatkan media sosial, sehingga menyuburkan pemahaman konservatif atau fundamentalisme agama, sikap intoleran dan upaya mendisintegrasi bangsa. Saat ini bahkan gerilya indoktrinasi mereka telah menembus ruang-ruang sekolah dan kampus, merambah pengajian di perumahan, perusahaan dan perkantoran. Fenomena yang akan mampu menyuburkan paham radikal kalangan pelajar, mahasiswa, dan kalangan menengah. Demikian pula berlangsung di kelompok-kelompok sayap dan aliansi FPI yang bergerilya di wilayah pesantren, dan kelompok-kelompok pengajian daerah dan pinggiran. Mereka lihai berganti baju, berselimut pengajian dan kegiatan sosial, juga memanfaatkan ketokohan para ustadz, kiai dan habaib di daerah. Pada gilirannya, gelombang laten ini pun perlahan tapi pasti merambat memasuki ruang wilayah di mana kelompok keagamaan ideologis, fundamentalis hingga radikal, yang selama ini tertidur, membangunkan dan membangkitkan kembali romantisme mereka akan gagasan khilafah. Sekalipun berbeda dalam cara, pola dan strategi yang dibangun, namun mereka memiliki irisan sama menyangkut visi dan misi terwujudnya rejim khilafah. Apakah fenomena tersebut patut kita khawatirkan? Akankah ia menjadi ancaman serius bagi keutuhan negara dan kesatuan kebinekaan berbangsa kita? Iya, ancaman serius yang berbahaya. Saat ini mereka berhasil menebar narasi populisme dan Islamofobia, kriminalisasi Islam dan ulama, untuk mendiskreditkan pemerintah, dengan harapan berujung kegaduhan dan instabilitas sosial. Untuk sementara mereka akan menghindari isu khilafah sebagai komoditas politik, namun berusaha menunggangi momen pemilu, utamanya Pilpres 2024. Berpura-pura ikut berkontestasi dan turut mendukung calon presiden, dengan tujuan bisa membajak hasil di akhir pemilu. Mereka sedang memainkan pola dan strategi kemenangan Mursi di Mesir pada 2012. Di bawah permukaan, konsolidasi ideologi kelompok dan organisasi pejuang khilafah 2024 berkoalisi dan mengerucut menjadi satu komunitas, umat Islam, dengan satu perjuangan yang sama, mendelegitimasi pemerintah. Dan di waktu yang tepat, Mujadid akan menggantikannya sekaligus menghapus sistem demokrasi. Tahun 2024 bukan sekedar pertarungan siapa capres dan partai apa yang akan menang. Karena di saat yang sama, mereka sedang memastikan terrealisasinya nubuat negara khilafah terwujud di Indonesia. Manakala ada pemilihan presiden, pemilihan legislatif, tolong jangan pilih siapapun yang tidak pro syariat Islam.
Sesungguhnya bangsa yang akan membebaskan kalian dari kezaliman Yahudi dan akan mengembalikan Al-Quds ke tangan kalian adalah saudara kalian Muslim Indonesia. Bersama umat tegakkan khilafah. Takbir. Oleh sebab itu, solusi penyelesaian umat ini hanya apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Menjadi cukup beralasan, Nahdlatul Ulama dalam peringatan 1 abadnya, dengan lantang menegaskan kembali penolakannya atas ide negara khilafah. Nahdlatul Ulama anna tadwir ru'yatin jadidah qadirah ala an tahilla mahall at-tatallu'il mu'assin mundu zamanin tawil. Amrun jawhariyun fi ahmadiyatihi bin nisbati ila rakha'il muslimin wa huwa at-tatallu'u al-mutajadhiru fil fiqh ila tauhidil muslimin abral alam fi daulatin alamiyatin wahidah au khilafah. Coba sejenak kita bayangkan kehancuran Irak, Suriah, dan Yaman. Mari sejenak kita renungkan kembali betapa polarisasi dan segregasi sosial, permusuhan yang menembus lingkaran persahabatan dan keluarga saat Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019. Cukup sudah, jangan sampai terjadi. Jangan lagi terulang, demi anak cucu dan generasi penerus kita ke depan. Mari bersatu, lawan narasi manipulatif dan tafsir sesat. Jangan lagi beri mereka ruang dan kesempatan. Sangat membahayakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Salam.